kan ya? Iya, baru mau mulai. Tadi ada balesin chat. Iya, tanya-tanya. Oke. Oke, mari kita baca ini ya. Jadi kita tahu bahwa ini kita mau tanya Mama, coba boleh jelaskan kayak gimana Mah jalur ceritanya Mah? Iya, coba Ya, Mama yang simpulkan, coba Mah. jadi kesimpulan yang kita dapat kemarin kan kita tahu toh di mana Besham dengan Pasteur ini mempunyai perbedaan dari kesimpulan mereka masing-masing, di mana Besham mempunyai kesimpulan kan awalnya dia tidak percaya atau tidak, dia mengatakan tidak ada spontaneous generation. Kesimpulan ada spontaneous generation. Tapi pada tahun 1859 Pasteur mempunyai kesimpulan yang sama dengan Besham, yaitu dia tidak percaya adanya spontaneous generation. Nah, dengan perjalanan waktu mereka berdua ini ada kontroversi gitu ya, pertentangan. Nah, dari pertentangan ini itu hasil dari apa yang dilakukan Pasteur. Dia diminta oleh yang mempunyai toko anggur ya, alkohol ya, yang dia jual alkohol, untuk memeriksa, karena kalau dia menyuruh ini, dia ingin tahu bagaimana alkohol ini kalau sampai dia bisa asam maka toko ini akan rugi kan. Nah, jadi dia suruh ini Pasteur untuk memeriksa. Nah, setelah itu hasilnya adalah di alkohol ini ternyata mengandung yeast atau ada fermentasi gitu ya. Nah, kemudian dia buat juga penelitian lagi, yaitu dia ada beet juice, itu kayak anggur, jus anggur gitu ya. Nah, di situ setelah beet juice ini jadi alkohol, ternyata dia mengandung mikroorganisme yang berbentuk bulat. Nah, kemudian setelah dia jadi alkohol ini jadi asam. Nah, setelah dicek ternyata mengandung mikroorganisme yang bentuknya berubah, yaitu bentuknya seperti kayu. Nah, di situ jadi ada uraian juga apa nama dari perubahan bulat ke seperti kayu ini, namanya apa namanya? Pleomorphism. Pleomorphism ya. Kemudian yang menjadi asam ini namanya bukan oksi atau apa ya? Mycoderma aceti. Itu gampang lupa ini Mak. Nah, jadi inilah yang jadi kesimpulan mereka berdua, di mana Pasteur mempunyai kesimpulan bahwa satu mikroorganisme ini hanya mempunyai satu bentuk saja, yaitu 1:1. Jadi kalau dimasukkan ini kan ke penyakit, kalau ada penyakit flu, obatnya flu. Kalau sakit perut, obatnya sakit perut. Jadi 1:1.
Sedangkan Bisham mempunyai kesimpulan bahwa satu mikroorganisme itu ada beberapa bentuk. Jadi seperti penyakit. Tapi ini Bisham ini saya kurang jelasnya. Bisham ini punya ini toh, bahwa dia tidak mengakui obat ya, Bi? Belum sampai situ, Ma. Oh, belum ya? Iya. Oke. Nah, itu yang berapa bentuk. Jadi sampai di sini. Jadi kalau dari penelitiannya si Pasteur sebenarnya mikroorganisme itu apakah 1:1 atau bisa berubah-berubah? Bisa berubah. Tapi apakah dia punya penelitian nggak sesuai dengan dia punya pengakuan kan? Ya, betul. Ya, itu yang kemarin juga ditekankan ya. Oke. Nah, sekarang kita mau sebelum kita mau lihat kapan germ teori ditemukan ya. Oke, sekarang tambah tahun ya. Jadi sejauh ini kita udah banyak tahun-tahunnya kan yang udah kita peroleh. Nah, sekarang Aca mau baca. Silakan Aca. Penelitian ilmiah mengenai imunologi baru dimulai setelah Louis Pasteur pada tahun 1880 menemukan penyebab penyakit infeksi dan dapat membiak mikroorganisme serta mendapatkan dari kuman dalam kurung menetapkan sayang serta menetapkan dari kuman dalam kurung James teori penyakit. Oke, jadi tahun berapa si Louis Pasteur ini menemukan penyebab penyakit itu karena mikroorganisme yang berkembang biak, dan dia menetapkan teori namanya teori kuman. Tahun berapa, Aca? Nah, jadi ini tahunnya Bisham atau Pasteur ini? Pasteur. Oh, ya, silakan, Iren. Itu tulisannya dapat dari mana? Kamu boleh cari aja di history tentang Louis Pasteur di internet. Aku lakukan googling aja sih. Oke. Karena ini kan history kan, jadi apa namanya di mana-mana banyak gitu. Ya. Jadi tahun berapa? 1880 ya. Thank you, Kak. Sama-sama sayang. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang jadi kita tahun barunya tahun berapa? 1880. Ini dia. Berarti teori Jadi 1880 ini Pasteur. Sebenarnya ada detailnya lebih lengkap ya tahun-tahunnya, tapi istilahnya ada di beberapa penelitian sebelum 1880, tapi orang bilangnya itu 1880 Pasteur menetapkan teori kuman ya. Kayak misalnya bikin eksperimen itu dimulai dari 1856 kan? Nah, itu dia. Jadi tapi apakah berakhir di tahun itu atau sampai tahun yang terakhir kali dia 1859 itu yang mana? Terakhir tahun 1880. Tahun berapa? 1880. Bukan, Bisham. Yang waktu dia 59. Nah, iya 1859 kan? Nah, jadi Pasteur ini menetapkan germ teori 1880. Penting ini tahunnya ya. Teori. Oke. Tahun. Nah, ini sudah. Oke, jadi penyakit itu disebabkan oleh apa germ teori? Germ mikroorganisme. Betul.
Penyakit itu disebabkan oleh apa? Kuman atau mikroorganisme. Mikroorganisme. Ya, germ. Teori. Germ ini kuman kan? Mirip sama yang orang-orang bilang. Kuman atau mikroorganisme ini kan? Oke. Nah, sekarang ingat nggak? Kita tahu bahwa si Pasteur ini tukang apa? Tipu. Tukang bohong. Tipu-tipu dia. Suka selain tipu-tipu, tukang apa? Plagiat. Nah, plagiat. Dia ngeplagiat apa, ayo? Masih ingat? Eksperimennya Besham. Aku punya dia. Kreditnya. Nah, betul. Masih ingat kan itu? Iya. Ya kan? Tahun berapa itu? Dia bilang apa namanya? 18 berapa? 57 katanya Mama. Masih ingat nggak? 64 nggak sih? 61. Dia take credit. Kredit. 1861. Oh iya. Ya kan? Oke. Oke, 1861. Jadi 1861 ini dia apa? Plagiat. Ya, Dia bilang masih ingat nggak? Di Sorbonne, masih ingat? Dia hadir di suatu pertemuan diskusi tentang spontaneous generation dan dia bilang apa? Saya nih yang temu, betul? Jadi dia ini kita tahu dia adalah seorang apa? Plagiat, betul? Jadi kita tahu Pasteur ini adalah plagiat dari apa? Kreditnya Besham. Tentang spontaneous generation kan? Oke, sekarang kita mau baca apa hubungannya plagiat dengan germ theory, oke? Boleh? Sampai sini bisa ngerti semua? Jadi kita mau lihat apa hubungannya plagiat dengan germ theory-nya ini, oke? Iya. Oke, lanjut. Nah, kalau yang ini diambil dari buku yang berjudul Pasteur or Besham. Besham atau Pasteur. Ya. Oke, kayaknya ini... Bentar ya, aku harus ambil file aslinya. Coba Iren, sambil aku ambil dia punya ini, coba Iren apa namanya? Membuat ini apa namanya? Bikin kesimpulan apa yang sejauh ini kita belajar. Coba Iren. Oke, doakan. Jadi yang berdasarkan tulisan tadi itu Pasteur itu tetapkan germ theory di tahun 1880. Di tulisan tadi itu kesimpulannya adalah penyakit itu disebabkan oleh mikroorganisme atau kuman. Dan kita tahu juga Pasteur adalah tukang plagiat dari yang teorinya Besham atau kreditnya Besham tentang spontaneous generation. Dan ini mau bahas apa hubungannya plagiat dengan germ theory. Nah, betul. Oke, sudah. Ini ya. Oke, mari kita baca sama-sama ya. Kita akan taruh di bawah, tapi cuma Google Translate ya. Google Translate. Gimana Manda, Itin bisa ngerti? Rachel, Ronald, Andro bisa? Sejauh ini sih bisa sih Kak. Oke. Mantap ya, kalau ada pertanyaan bilang aja. Gimana Rachel, apakah connection-nya bagus di sana?
buka Google Translate-nya. Ya udahlah ya. Kita terjemahkan aja. Nah, dibilang di sini bahwa kalau kita menyelusuri sejarah dari dunia kedokteran ini ya, dunia kesehatan, ya, dan beberapa ide-ide mengenai penyebab penyakit, yang pertama yang sekarang dipegang Penonton? oleh para dokter-dokter sebelum Pasteur adalah yang pertama menemukan, dia punya germ theory yang terkenal ya. Jadi kalau kita lihat explore ya history dari dunia kedokteran itu, kesehatan ya, kita akan percaya, yang diyakinkan ada bukti-bukti bahwa sebenarnya Pasteur ini tidak menemukan apa-apa. Jadi apakah kalau kita belajar history sama kayak ceritanya spontaneous generation, Pasteur adalah meniru atau dia yang menemukan? Tiru-tiru. Nah, sudah ngerti kenapa kita hubungkan harus belajar spontaneous generation dulu baru belajar germ theory? Bisa ngerti? Ya. Nah, ya, lalu dia dengan sengaja mengambil untuk dirinya sendiri yang orang lain ketemuin, ya, dan memalsukan dan juga memutarbalikkan orang lain punya pekerjaan sebagai dia punya. Jadi penyebab penyakit ini sudah dimengerti penyebabnya sebelum Pasteur mencetuskan germ theory. Jadi kalau misalnya di sini tahun 1880 ya. Ini 1880, kita akan Jadi ketahui ya, Kak? Ini kan dia bilang, "Oh, saya yang temukan germ theory," betul? Ya. Kita tahu kalau misalnya dibilang kalau kamu menyelusuri history dari medical profession, ya. Kita kalau history setelah 1880 atau sebelum 1880. Nah, disinilah ada yang namanya history, betul? Atau sejarahnya, ya. Dan sejarahnya tentang cause of disease. Atau penyebab apa? Penyakit. Ya. Ini dia. Dan kalau kita belajar historinya, loh, ada orang yang pernah ngomong germ theory, tapi 1880 Pasteur bilang dia yang temukan. Sama seperti 1861 November 22, ya kan? Si Besham bilang ya, di Sorbonne itu dia bilang apa? Dia bilang kalau misalnya dia take semua kredit yang Besham pernah temukan dari 1856 sampai 59, dia take kredit semuanya untuk dia. Gimana? Ya. Nah, sama nggak? Sama. Sama. Gitu kan? Wow. 1857 ya. Besham 859 baru sih itu. Sorry, salah disebut. Ya. Jadi 1854 sampai 1857 kan dia lakukan penelitian eksperimen, ya kan? Lalu Pasteur sendiri 1857 dia bilang apa? Ada atau enggak ada spontaneous generation? 1857. Ada. Sedangkan Besham bilang enggak ada spontaneous generation 1857 kan? Nah, dan 1859 baru dia bilang apa? Pasteur bilang apa? Enggak ada ternyata, betul enggak? 1861 dia bilang apa? Oh, saya yang temukan. Nah, ini dia. Nah, ini pun tentang germ theory yang dia bilang dia semua yang nemukan, ya. First promulgated. Ya, pertama yang temukan dia bilang 1880. Padahal kalau kita lihat sejarahnya sebelum 1880 sudah banyak yang menyimpulkan tentang penyebab penyakit.
Jadi artinya kalau misalnya di sini ada beberapa orang yang sudah menemukan penyebab penyakit, berarti di 1880 Pasteur adalah seorang apa? Plagiat. Plagiat lagi. Aduh, hidupnya plagiat terus kan? Bayangin. Boleh mengerti semuanya? Kak, mau nanya. Boleh. Jadi itu sebelum 1880 itu udah ada orang yang temukan atau udah ada orang yang bilang germ theory? Nanti kita mau baca ya sayang. Siapa aja. Oke? Kalau maksudnya tadi kan sebelum 1880 dilihat dari historinya udah ada orang yang bilang atau udah ada orang yang temukan yang Nanti tentang cause kita of mau baca ya sayang. Sama jawabannya. Nanti kita mau baca sejarahnya. Nah, nanti dari sejarah yang kita akan baca, Iren akan simpulkan sendiri. Apakah ada teorinya atau belum, oke? Oh, oke. Oke, siap. Nah, jadi ya Boleh naik ke atas enggak? boleh. Udah aku screenshot deh. Sabar. Oke, sampai sini bisa ya? Iya. Jadi ada sejarah penyebab penyakitnya sebelum tahun berapa, Aca? Oh, 1880 Ice. Mantap, Aca. Itu dia. Apakah yang sebelum 1880 yang menemukan Pasteur atau bukan Pasteur? Bukan Pasteur Ice. Mantap. Itu dia. Jadi Pasteur ini plagiat. Dia sebenarnya nggak menemukan apa-apa kan? Nah, kita baca lagi ya. Kita baca lagi. Ya, boleh naik ke atas sedikit enggak? Boleh. Dari Yang mana? paling atas itu. Oh ya, boleh. Itu. Silakan. Bentar, saya sabar. Udah aku foto ceceku sayang. Thank you, Oke, lanjut Ce. ya. Oke, sekarang kita mau baca ini. Bayangin, seluruh dunia sedang meniru atau mempercayai sesuatu yang dihasilkan oleh orang plagiat, dan yang pemplagiat pertama kali siapa? Setan. Makanya kita bilang kan, Pasteur ini rohnya setan, kan? Nah, mari kita lanjut. Germ theory ya, yang apa namanya? Yang lama ya. Germ theory yang dibilang germ theory ini yang sebenarnya ada sebelum Pasteur. Long antedated ini sebenarnya germ theory itu mendahului Pasteur. Jadi kalau mendahului Pasteur artinya apakah yang ada duluan germ teorinya atau Pasteur-nya? Germ teorinya. Nah, itu dia karena dia mendahului Pasteur. Ya. Lalu dibilang begini. So long in fact, ya. Ini sangatlah sudah lama ini germ teori. Dan dia bisa menyampaikan itu sebagai suatu hal yang apa? Baru. Dan dia bisa lolos gitu aja. Jadi dia itu bisa menyampaikan ini baru saya yang nemukan, dan bisa lolos begitu aja, sama kayak spontaneous generation. Bagaimana? Bisa ngerti semuanya? Iya. Gimana Iren Evelyn? Udah tadi. Oh udah ya, ini yang tadi ya. Oke. Oke, waduh. Jadi urutannya kita tahu ada yang dia sebut germ teori ya, tapi prinsipnya sudah ada sebelum apa? Iya. Sebelum ada dia. Gimana? Boleh? Kak. Jadi Ya. itu udah ada prinsipnya yang orang-orang udah temukan sebelum Pasteur. Iya, bilang kalau dia menemukan suatu teori yang baru, yaitu germ teori. Itu dia. Boleh? Oke. Oke. Nah, pertanyaannya siapa ya kan?
Siapa yang udah temukan sebelum Pasteur? Prinsipnya itu, walaupun mereka nggak bilang germ theory, Pasteur yang bilang, tapi prinsipnya sama. Gitu kan? Sorry ya, Iya. inputnya error. Jadi harus di restart dulu. Jadi, kalau apakah kita bisa nggak, kalau kita misalnya A, terus kita pura-pura B, apakah dalam cara kehidupan mengambil keputusan kita akan selalu sikap kita sama? Bagaimana? Sikap kita sama. Kalau misalnya Pasteur itu dari 1861 sudah plagiat, apakah tiba-tiba dia di tahun 1880 dia nggak plagiat yang mana? Aduh, nggak bisa, Kak. Nggak bisa, Sama, Pak. betul? Kita punya cara-cara hidup yang salah, itu akan kalau kita nggak berubah dengan kuasa Tuhan, itulah cara yang akan terus mengikuti jalan hidup kita. Gitu ya. Nah, mari kita lanjut ya. Lalu dibilang gini ya. F. Harrison, ya. Principal Professor of Bacteriology at McDonald College, ya. Quebec, Kanada. Lalu dia menulis Historical Review of Microbiology. Nah, ini jadi ada apa namanya profesor ya. Nah, mari kita lihat ya, apa yang ditulis. Jadi kita sekarang mau baca buku, yaitu judulnya apa? Historical Review of Microbiology. Oke? Itu dia. Yang ditulis oleh F. Harrison. Oke? Ya, jadi inilah. Jadi kita sekarang mau baca buku. Enggak semua ya, cuman part aja yang penting untuk bahan pengetahuan kita. Historical Review of Microbiology. Nah, ini ya. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Ya, punya apa yang kita mau baca di sini? Tadi tahun berapa? 18 berapa? 1880. 1880. Dan ada prinsip germ theory sebelum Pasteur atau sesudah? Sebelum. Nah, ini kan sebelumnya kan? Nah, kita baca ini sekarang yang historical review-nya ya. Oke. Lalu dibilang, ada yang namanya Fracastorius. Oke? Dia sebagai penulis puisi Itali dan physician. Dari tahun berapa? 1883 sampai 1553. Ya, dia mempublikasikan sebuah ini ya penelitian di Venice 18 berapa? 1546. Jadi kita mau tulis orang yang namanya adalah Fracastorius, betul? Ya, Fracastorius. Dan dia menemukan suatu penelitian di Venice tahun berapa? 1553 sampai 1553. Hah? Ini dia punya hidupnya ya, tapi dia punya pekerjaan 1546, boleh? Oh iya. Oke, entar ya, error lagi sedikit. Oke. Jadi ini benar-benar jauh banget kan sebelum Iya. sebelum 1880, betul nggak? Iya. Waduh, gawat ya. Makanya apakah kalau kita nggak belajar, kita iya-iya aja, apakah kita akan ke bawah arus penipuan orang-orang yang suka memplagiat yang punya roh setan, betul nggak? Iya. Bahaya banget. Ya, makanya kenapa kita belajar ini supaya kita tahu asal usulnya kan dan nggak ketipu, itu aja tujuannya. Ya. Nah, apa yang dia bilang di sini si Om Fracas ya? Mungkin ini bacanya Italinya gimana ya, Aca ya, tapi ingat aja Om Fracastorius, oke? Nah, lalu dia bilang di dalam dia punya penelitian ini ya, ada menunjukkan kalimat awalnya ya, dia menyatakan ya bahwa
asal mula dari penularan, infeksi, atau penyakit-penyakit organ, ya, ataupun model-model dari transmisi dari penyakit yang menginfeksi. Jadi ini tentang apa? Kita tentang dia mau menjelaskan tentang asal mula disease, penularan, kan? Penularan, infeksi, kok bisa penyakit dalam organ. Lalu bukunya apa namanya? Lalu apa lagi ini? Cara-cara untuk transmisi, betul? Cara-cara penularan penyakit infeksi, ya. Jadi kalau namanya asal mula, kira-kira dia ada asal mula ini penyebab atau akibat? Penyebab. Nah, ya kan? Namanya asal mula penularan, dialah yang menyebabkan ada penularan, infeksi, penyakit, cara-cara penularan semua, kan? Nah, lalu dia bilang, dia membagi penyakit kepada, ya, which infect. Jadi dia tuh penyakit itu dia bagi, ya, dia bagi penyakit. Jadi kita tulis sini ya kesimpulannya ya. Penyakit itu dia bagi bagaimana cara menginfeksinya, caranya gimana. Lalu pertama dengan kontak dekat. Jadi kalau kita dekat-dekat sama orang yang berpenyakit, kita kena, itu dia. Atau enggak, penyakit itu bisa terinfeksi sama kita, terkena sama kita melalui agen-agen pembawanya. Boleh? Mengerti yang ini? Coba ulangi, Kak, yang penyakit dari itu, asal mula itu. Ya. Yang dari asal mula. Jadi ini asal mulanya ini menunjukkan bahwa ada penyebabnya, betul? Penyebab apa semua ini penyakit ini, kan? Ya. Lalu dia jelaskan bahwa dia membagi kalau penyakit itu Iren derita itu karena kontak dekat sama seseorang yang kena penyakit, atau enggak ada agen-agen yang membawa penyakit tersebut. Nah, itu dia. Makanya he divided disease, ya, yang infect itu dengan immediate contact, dengan kontak dekat, atau intermediate agent, atau enggak dengan udara. Bisa ngerti semua? Ya. Ya. Jadi ini dia ada Richard Ronald Andrews, silakan. Kak, itu yang asal mula penularan infeksi itu ditemukan Fracastorius ya? Iya, betul. Oh, oke, Kak. Ya. Jadi kira-kira yang menemukan penyebab penyakit pertama Pasteur atau Fracastorius? Fracastorius. Tapi makanya dia bilang apa? Dibilang dia selalu plagiat, dia ambil, dia curi, dia putar balikan hasil kerja orang sebagai hasil kerjanya sendiri. Gimana? Iya, Kak. Itu dia, ya. Lalu ini aku salah translate ya, bukan organ tubuh, salah. Ini dibilang penyakit organisme. Jadi penyakit dia punya mikroorganismenya ya, organisme ya. Jadi penyakit apa sih organisme yang menyebabkan penyakit tersebut? Nah, itu dia ya. Pas aku baca ini jadi ini ya, jadi ngerti. Nah, ini dia ya. Organisme yang menyebabkan penyakit disebut Seminaria Contagionum. Nah, itulah nggak usah ya. Nah, lalu dia bilang, jadi apakah
apakah asal mula penyakit itu, kalau misalnya saya sakit, itu karena ada apa? Kuman. Organisme, boleh? Heeh. Nah, oke. Jadi kalau ada penyakit karena organisme. Aduh, sorry ya. Silakan Iren tanya sambil ini. Penyakit di organisme itu maksudnya apa? Yang sebabkan organisme itu tertular penyakit. Jadi organisme pembawa penyakit gitulah, sayang. Apa yang sebabkan organisme itu membawa penyakit? Jadi organisme itu membawa penyakit, sayang. Jadi organisme itulah yang menyebabkan penyakit. Kita nggak mau cari tahu bagaimana organismenya membawa penyakit, tetapi organisme itu membawa penyakit. Boleh? Beda loh itu. Jadi Fracastorius itu temukan asal mula penularan, infeksi, penyakit di organisme atau penyakit organisme? Penyakit organisme ini kan sebenarnya bahasa Inggris, ya kan? Penyakit disease organism itu adalah organisme yang menyebabkan penyakitnya. Boleh? Oke. Ya. Balik aja ini. Ya. Oke. Nah, jadi kita tahu bahwa penyakit itu menyebabkan atau disebabkan organisme. Disebabkan organisme. Mantap, itu dia. Lanjut ya. Nah, dia bilang dia bilang ini si organisme ini dalam keadaan nature-nya itu seperti bentuk kental ataupun lengket-lengket lah. Nah, itu dia, ya. Lalu ini nggak usah ini ya, nggak usah kita ini, yang ini aja. Halo, ya silakan Evelyn Iren. Seperti bentuk apa, Kak? Kental dan lengket dia bilang. Itu natural of Organisme yang menyebabkan penyakit itu, dia bilang bentuknya itu seperti kental ataupun mempunyai nature ya. Nature itu adalah sifatnya gitu ya. Dia lengket dan kental gitu. Vicus as glutinous matter, itu dia. Lalu dibilang partikel-partikel ini terlalu kecil untuk dilihat, dia bilang. Terlalu kecil ini untuk dilihat. Jadi organisme ini bentuknya dia punya ciri-ciri kental dan lengket kan dia bilang. Bisa dilihat nggak? Nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat. Lalu apa lagi? Kita baca lagi. Dia nggak bisa dilihat dan bisa mereproduksi dirinya ini melalui medium-medium yang tepat dan menjadi patogenik. Nah, patogen ini masih ingat kan? Bakteri jahat gitu kan? Nah, ini dia. Lalu dia bilang, Das Fracastorius dalam tahun 1600-an ya, ini kan hampir 1600-an kan? 16th century. Betul nggak saya 16th century itu 1600-an saya? Saya? Iya, Kak. 16th century itu 1600-an, Kak. Oh, betul ya? Jangan salah. Iya, Kak. Oke, thank you ya, Manda. Lalu dia bilang, ini memberikan kita ini ya, apa namanya, outline ya. Outline itu kayak tulisan gitu ya, outline dari proses dalam mikrobiologi. Nah, jadi kita tahu bahwa si Fracastorius yang paling penting yang kita harus ngerti ya. Kita nggak usah terlalu ngerti bahasa-bahasanya, itu nggak penting. Kita yang penting ngerti bahwa germ teori itu kalau dia bilang 1880 sudah dia yang temukan pertama kali, ini baru, tapi sudah pernah diketemukan oleh siapa? Fracastorius. Ya. Oke, lanjut berikutnya ya. Kak, Ya. itu kan
yang organisme itu bisa produksi dirinya di tempat yang tepat. Terus apa lagi? Organisme. Pak, menjadi patogen. Menjadi hal yang nggak baik. Patogen itu kan yang jahat gitu kan? Oh, jadi dia Organisme jadi yang patogen. jahat. Iya. Dan menyebabkan penyakit itu sayang. Oke. Yang kita bilang. Oke. Nah, kita tambah tahun lagi hari ini ya. Menurut Harrison, ini masih sama kan? Harrison ini yang tadi menulis Historical Review of Microbiology, masih sama kan orangnya kan? Ya. Jadi kita udah selesai di Fracastorium, kita maju lagi. Yang merakit mikroskop pertama adalah H. Jensen 1590. Nah, jadi setelah kan ini? Jadi H. Jensen dia bikin 1590, dia bikin mikroskop. Mikroskop di Holland ya. Tetapi harus tunggu tahun berapa dulu? 1983 baru bisa ada kelihatan. Jadi mikroskopnya ini baru bisa ngelihat bakteri ya. Boleh ngerti nggak? Iya, Iya, Kak. Ya. Bisa lihat bakteri ya. Nah, mari kita baca lagi ya. Nah. Bisa lihat ini? Bisa ya? Ya. Lalu dia bilang gini, 1863, Antonius van Leeuwenhoek. Nah, jadi kalau 1590 mikroskop biasa, lalu tahun 1683 ini siapa yang temukan? Antonius van Leeuwenhoek. Nah, kita pakai nama belakang aja ya. Nah, ini kan? Nah, Leeuwenhoek kan? Ini dia. Nah, dia ini menemukan hasil observasinya, dia membuat simple mikroskop ya dengan konstruksinya sendiri. Ini bisa mengezoom sampai 100 atau 150 kali. Boleh? Jadi mikroskop 1863 ini bisa mengezoom sampai berapa? 150 kali. Nah, lalu waktu dia zoom ini, dia temukan bahwa di air ataupun di kita punya apa ini? Air liur atau di kita punya karang gigi, apapun itu, ya, ada yang ada. Jadi dia bisa lihat ada sesuatu di situ dan dia kasih nama animalcula. Boleh? Jadi Leeuwenhoek ini dengan dia udah temukan mikroskop 100 sampai 150 kali ya. Dia temukan di air dan lain-lain, dia temukan ada organisme yang namanya animalcula, boleh? Lalu dia menguraikan ya. Menguraikan apa yang dia lihat dalam dia punya gambar. Dan dia kelihatan seperti apa, bentuk apa ini? Ini bentuknya seperti kayu. Apakah kita belajar kemarin bentuk seperti kayu? Nah, atau bentuknya spiral. Jadi animalcula itu bentuknya spiral atau Ya. kayu? Iya, betul. Jadi dia temukan, ada yang gerak-gerak nih, gitu kan? Terus dia kasih namanya, kan dia penemu pertama. Kalau penemu pertama kan bebas kasih nama apa aja kan? Kayak contohnya kita punya anak ayam kan aja, apakah kita bebas kasih nama anak ayamnya? Betul kan Aca?
Gimana, Aca? Oke, Evelyn, Cece Iran, Cece Linda. Udah kok, Kak. Oke. Lalu dia bilang ini semua bentuk spiral animalcula ini dapat berubah bentuk. Waduh. Apakah pleomorphism sudah dapat dari tahun 1863? 1683, betul nggak? Iya. Nah, ya. Oke. Dan dalam semua probabilitas ya, spesies yang dia lihat, terus dia kasih nama, itu nggak terlalu penting. Tapi kita ngerti bahwa hal-hal yang organisme yang bisa berubah bentuk itu sudah dari tahun berapa? 1683, ya kan? Lalu observasi Leeuwenhoek ini, ya, benar-benar objektif, ya. Lalu sangatlah bertentangan, ya, bertentangan dengan speculative view yang dilihat dari dokter di Planches Fions ini tahun 1762 yang mempublish a germ theory infectious disease. Jadi tahun berapa sudah keluar germ theory lagi? Sudah dari tahun 1767 ya itu, Kak. Kurang kelihatan ya aku. 62. 1762. Aku nih agak jauh jadi nggak kelihatan, bukan gara-gara Iya, nggak apa-apa. ini. Iya. Jadi 1862 ini germ theory ada, sudah diterbitkan apa? Germ theory oleh siapa? MA Planches. Apa nih bacanya? Planches. Vanessa. Ya itu Vienese. Nah, itu dia. Ya kan? Nah, jadi kalau si Leeuwenhoek ini cuman dia belajar kan, oh ini berubah bentuk. Tapi kalau berubah bentuk itu apakah itu kalau berubah bentuk kira-kira Basham atau Pasteur? Basham. Makanya Leeuwenhoek observasi ini bertentangan dengan Planches di 1762. Jadi sebenarnya apakah Planches sama Leeuwenhoek ini adalah Pasteur dan Basham yang nanti di depan, generasi depan? Betul nggak? Jadi apakah di masa lalu kita sudah temukan pola yang sama tapi orangnya aja yang beda? Tapi yang di masa depan lebih parah karena mengklaim semua yang orang lain punya pekerjaan dia punya. Jadi roh setannya lebih di depan kan? Nah, itu dia. Ya. Oke. Lalu dia bilang, Planches ini ya menetapkan ya, dia tetapkan bahwa organisme ya. Jadi ada organisme khusus yang menyebabkan penyakit infeksi atau memproduksi infeksi penyakit. Nah, jadi 1862 Planches ini sudah temukan germ teori bahwa ada organisme khusus yang menghasilkan apa? Infectious disease. Penyakit infeksi kan? Jadi ya. Itu yang Planches. Teori Planches ya. Ya, Kak. Ya. Oke. Tapi beda ya sama yang Venice tadi kan 1546 udah diketemukan. Lalu 1762 sudah ditemukan oleh si Planches, betul? Gitu dia. Lalu dia bilang, ini adalah mikroorganisme yang bisa berkembang biak di luar tubuh, ya. Dan dia ini bisa bergerak dari tempat ke tempat pakai udara. Jadi apakah teori-teori ini udah dibawa bukan sama Pasteur awalnya? Itu mau buktikan itu aja. Iya, udah dari dulu ada. Nah, oke, bisa ngerti? Ada yang teorinya Planches yang dia
Isi teorinya itu ada organisme khusus yang sebabkan penyakit dan ini disebarkan oleh udara gitu kah? Oh gimana? Iya, teorinya Francis itu bilang begitu. Jadi organisme khusus ini membuat penyakit infeksi dan dia bisa berkembang biak di luar tubuh dan dia bisa dibawa kemana-mana oleh udara gitu. Oke. Nah, itu dia. Nah, ingat kita punya fokus adalah bukan kita ngerti apa pengertian mereka, tapi kita mau buktikan bahwa germ teori itu sudah ada sebelum kapan? Louis Pasteur. 1880 itu tujuannya, oke? Jadi kita ngerti aja bahwa mereka punya teori kan sama kan? Sama. Jadi yang penting kita ngerti konsepnya. Sudah ada ini sebelum 1880 itu paling penting, oke? Oke, satu cerita lagi. Bentar Kak, aku foto ya. Boleh. Kak, naik dikit Kak. Boleh gini? Udah. Thank you. Oke. Ya, lanjut ya. Ya. Nah, lalu kita mau baca seorang famous English nurse, namanya Florence Nightingale. Ya. Dia mempublishkan suatu ide tahun 1860. Berapa tahun sebelum Pasteur? 20 years. 17 tahun sebelum Pasteur mengadopsi germ theory sebagai miliknya dan klaim itu dia yang temukan. Jadi sebelum Florence, sebelum Pasteur bilang 17 tahun kemudian, inilah yang kita akan baca tentang apa yang si Florence ini mengerti tentang infeksi. Oke? Bisa ngerti sekarang? Jadi kita udah ada berapa tahun? Berapa tahun? Yang pertama 1546, Fracastorius, betul? Lalu berikutnya adalah tahun, kalau Florence dulu kan, enggak, ini dulu. 1683. 1762. 1683-nya? Ini cuman mau ini kalau misalnya mau tentang germ theory si Hansen sama Leeuwenhoek ini cuman mau jelasin tentang penemu mikroskop. Oke. Ya. Jadi kira-kira apakah si Fracastorius sudah bisa ngelihat bakteri atau belum? Kalau 1546. Belum bisa ngerti kan? Jadi si Fracastorius itu cuman bilang, oh itu organisme. Tapi setelah 1683 orang udah bisa ngelihat bakteri, sesuatu bentuk-bentuk yang dilihat di bawah mikroskop, boleh? Jadi makanya kalau misalnya kita dites darah, kalau bentuknya begini, penyakitnya ini. Nah ini karena ada apa? Mikroskop. Nah. Pak, mau nanya? Boleh? Itu kok 17 tahun sebelum Pasteur temukan germ theory itu kan? Kan Pasteur 1880. Nah, kan kakak bilang bahwa penemuan itu kayak bikin eksperimen. Apakah di tahun yang sama atau dia penelitian? Yang mana? Apakah penelitian itu cuma satu hari atau satu waktu tertentu atau bertahun-tahun gitu, membutuhkan jangka waktu, gitu kan? Boleh? Tapi kan kalau misalnya 1860 tambah 17 tahun kan jadi 1877. Beda-beda sedikit aja, nggak apa-apa, Iren gitu, oke? Kan 3 tahun itu istilahnya sejarah itu yang kayak si Evelyn bilang, ingat sejarah itu selalu dari sudut pandang orang-orang yang nyatet beda-beda gitu. Tapi yang penting kita bisa ambil konklusi dia punya ini aja. Kalau misalnya 17 tahun Pasteur mengadopsi itu artinya di situ ada proses kan sampai dia menetapkan oh ini germ theory, nah gitu, oke? Oke. Tapi kalau misalnya kakak lihat dari beberapa artikel-artikel di internet, itu kebanyakan memang 1880. Tapi di sebelum 1880 itu ada cerita bagaimana dia bisa menemukan germ teorinya.
yang kita nggak bahas sekarang. Oke? Kalian bisa bacalah karena itu nggak terlalu Kak Gedi perlukan untuk bahan pelajaran ini. Oke? Jadi kalian bisa research sendiri. Oke? Oke, lanjut ya. Nah, jadi kita mau ngomong tentang si Florence. Florence tahun 1860. 1860. Oh ya, 1860. Apa yang dibilang sama si Florence? Kita baca ya. Florence udah publis dia punya ide kah? Iya, ini 1860, betul. Kita baca ya tulisannya si Florence ya. Nah, lalu dia bilang, penyakit itu bukan seperti individual ya, yang ditentukan dalam jenis-jenis ya. Seperti misalnya kan cat and dogs ini kan mamalia kan? Ya, jadi penyakit itu bukan kayak dikategorikan seperti oh ini anjing, ini kucing, boleh? Tetapi penyakit itu adalah kondisi ya, kondisi yang saling apa namanya, yang bertumbuh, yang berkembang ya, berkembang satu sama lain, boleh? Jadi penyakit itu bukan kayak Pak ini apa, ini kayak misalnya anjing, kita anggap itu penyakit ke anjing, kucing, penyakit kucing. Nah, itu bukan kayak gitu. Itu penyakit itu bukan kayak individual ada satu, tapi penyakit itu bisa bergabung dan bisa membentuk satu penyakit yang baru lagi. Nah, kayak gitulah istilahnya. Boleh? Itu suatu kondisi. Boleh? Oke. Kira-kira anjing dan kucing, nanti dia jelasin di bawah sih, nanti aja ya. Jangan kita yang jelasin. Lalu dia bilang, is it not living in a determined state to look upon this as we do now? Jadi dia bilang, is it not living in, jadi ini bukanlah hidup dalam suatu kesalahan yang sama terus, ya. Kalau kita melihat penyakit-penyakit sama seperti yang kita lihat sekarang, sebagai sesuatu yang terpisah yang harus ada kayak anjing dan kucing. Jadi kalau misalnya kita pikir penyakit itu terpisah-pisah kayak anjing, kucing, itu kita jangan terus dalam kesalahan yang sama, nah kayak gitu. Tetapi kita harus lihat penyakit itu sebagai kondisi, bukan individual. Bagaimana? Jadi dibilang jangan hidup dalam kesalahan yang sama terus. Penyakit itu kondisi, bukan suatu individual penyakit. Misalnya penyakit ini, penyakit itu. Enggak, nanti kita mau lihat bagaimana, ingat ini, growing out of one another. Bagaimana mereka bertumbuh dan berkembang satu sama lain. Nanti kita baca ya. Seperti penyakit salah, kotor, bersih. Itu kotor bersih anjing kucing atau kondisi? Kondisi. Ya kan? Lalu dibilang just as much under our, dan ini ada di bawah kontrol kita kan? Oke. Or rather as, lalu dibilang atau ini juga bisa menjadi reaksi dari alam. Ya. Against, melawan kondisi yang kita menempatkan diri kita. Jadi kalau kita tempatkan diri kita di suatu tempat tertentu, tubuh kita akan mengeluarkan reaksi tertentu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita nggak dekat-dekat sama orang yang misalnya sakit gatel-gatel, kita nggak akan ketularan kondisi gatel-gatelnya gimana. Apakah kondisi itu bisa kita kontrol kan kalau kita tempatkan, makanya tutup hidungnya atau apanya, semuanya kayak gitulah. Bisa? Oke, ada pertanyaan? Rachel Ronald Andrew, silakan.
Kalau Kak, ini tadi udah lama sih angkat tangannya, aku cuma mau nanya yang Oh ya, Lencis itu bilang apa tadi? Lencis itu dia temukan di 1762 bahwa organisme khusus itu menyebabkan penyakit infeksi, sayang. Jadi sebenarnya Oh, oke, Kak. dia udah bilang germ theory sebelum si Pasteur 1880 bilang germ theory gitu. Bisa ya, Ronald? Oke. Iren, Evelyn, ada pertanyaan lagi? Jadi tubuh kita itu ditempatkan di tempat tertentu, di kondisi yang tertentu, bisa apa tadi, Kak? Bisa kena penyakit. Bisa mengeluarkan reaksi. Nah, dia bilang. Tergantung, jadi reaksi tubuh kita itu tergantung di mana tempat kita berada gitu. Di mana kondisi kita menempatkan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita mengeluarkan reaksi panas di tempat yang banyak kotorannya, banyak bakterinya, oh ini gara-gara bakterinya nih gitu. Boleh, boleh? Jadi kalau kayak gitu, kira-kira itu germ theory nggak? Penyakit itu bukan germ, betul nggak? Nah, sama lagi. Si Mbak Florence sudah temukan lagi sama, betul nggak? Jadi Mbak Florence, iya betul. Jadi Mbak Florence ini temukan kalau kita itu di tempat atau tempat kondisi sesuatu gitu, itu tubuh kita akan mengeluarkan reaksi. Iya, betul. Apakah tergantung pola hidup atau kondisi yang di luar kita? Yang di luar kita. Itu dia. Itu dia. Nah, kita lanjut ya. Kalau kondisinya berisik gitu, tubuh kita ngeluarin reaksi. Ini lebih ke arah organisme ya, sayang. Bukan ke arah berisik gitu ya. Oke, jadi kalau kondisi kita tuh nggak bisa, kita itu ada mikroorganisme itu tubuh kita akan mengeluarkan reaksi. Itu kalau Iya. Kayak contohnya virus corona lah. Oh, ada virus. Inilah yang menyebabkan kamu batuk-batuk, pilek-pilek. Ini reaksi tubuh kamu. Nah, itu sayang. Boleh? Makanya oke. harus dikondisi semua orang-orangnya harus divaksin. Contohnya kayak gitu. Jangan harus jaga jarak. Nah, harus pakai masker. Nah, apakah itu kita harus menempatkan supaya kondisi yang ada virus ini tidak mengeluarkan reaksi tubuh yang tidak kita inginkan, betul nggak? Itu dia, sama Mbak Florence sudah temukan. Oke? Lalu kita dia lagi si Florence bilang apa ya? Saya pertamanya percaya bahwa smallpox ya, pada sementara waktu adalah sesuatu spesimen di dunia ini yang bisa memperbanyak dirinya sendiri ya dalam keturunan, rantai keturunan yang turun menurun, sama seperti ada anjing pertama ya, atau misalnya ada pasangan anjing lah gitu. Kalau misalnya nggak ada orang tua dari smallpox, makanya smallpox itu nggak ada. Jadi kayak gini, misalnya si Florence tuh awalnya percaya smallpox itu hadir karena ada mama papanya, boleh nggak? Ngerti? Jadi ada mama papanya smallpox, baru smallpox-nya ada. Jadi kalau misalnya misalnya bakteri itu ada, itu karena ada mama papanya lah gitulah istilahnya kayak gitu. Dan mama papanya ada karena mamanya punya mama papa, papanya ada mama papanya lagi gitu. Boleh? Makanya sama seperti a new dog, anjing yang baru itu nggak bisa mulai tanpa punya apa? Mama papanya. Nah, ini awalnya si Florence itu percaya ini, boleh? Boleh. Oke. Makanya dia bilang, penyakit itu bukan seperti individual kayak cat and dogs. Nah, yang awalnya dia percaya seperti itu, ya. Oke, lanjut. Semenjak saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ya, dan saya cium itu smallpox berkembang ya di dalam spesimen ya, antara dia itu berkembang biaknya itu di ruangan tertutup ataupun yang tempat yang ramai ya,
where it could not by any possibility have been caught, must be gone. Jadi dia itu kayak ibaratnya apa namanya? Ini kayak nggak ada ini ya, kayak nggak ada orang tuanya lah, kayak gitu. Bisa ngerti nggak? Jadi dia itu kayak growing aja sendiri, nggak ada kayak mama papanya atau apanya, nggak ada. Bisa ngerti? Jadi kalau kamu dapat misalnya kamu dapat smallpox itu bukan karena itu ada orang tua dari mama papanya smallpox yang melahirkan, karena smallpox ini berkembang biak terus, bisa ada di mana-mana, itu membuat seseorang jadi kena smallpox gitu. Oh, jadi itu smallpox itu nggak punya orang tuanya, itu dia agak bertumbuh aja secara sendiri. Iya, itu dia. Di ruangan tertutup atau overcrowded. Di situ apa? Yang terlalu penuh, orang yang terlalu, tempat yang terlalu penuh gitu. Oh, atau di tempat yang ramai. Itu dia. Jadi Smallpox ini cacar toh, Ce? ya, ini dulu cacar, itu dia. Jadi apakah cacar itu gara-gara apa namanya? Apakah penyakit itu kira-kira ada individualnya atau dia growing aja? Growing aja. Tempatnya yang dia ada kan? Itu Iya. dia. Lalu dibilang, saya telah lihat semenjak penyakit itu mulai, ya, karena dia ambil kan, dia akan bertumbuh dan bisa dia berubah, menjadi yang lain. Nah, tetapi kita tahu kan, sekarang bisa nggak dogs itu berubah jadi kucing? Bisa nggak? Bisa. Itu dia, dogs nggak bisa jadi kucing. Ya kan? Itu kalau anjing ya anjing. Kalau misalnya mama papanya smallpox ya smallpox terus kan? Bisa ngerti kan? Nah, lalu dibilang, saya sudah melihat sendiri ya. Pertama ya, ada muncul fever, betul? Lalu pas bertumbuh lagi, panasnya karena tipes, typhoid typhus. Lalu berapa waktu lagi, typhus doang. Itu dia. Dan semuanya terkena hal yang sama di suatu tempat atau di suatu ruangan tertentu. Itu dia. Jadi apakah misalnya nih, apakah mereka itu berubah lah misalnya, berubah tipe-tipe penyakitnya kayak gitu. Jadi awalnya panas, terus jadi panas typhoid, terus jadi typhus. Nah, itu dia. Tapi apakah penyakit ini bisa dibilang individual atau enggak? Kalau dia bisa berubah-ubah jenisnya, apakah dia bisa dibilang individual enggak? Enggak. Karena kalau individual bisa enggak, hari ini CCGD jadi Iren, besok CCGD jadi Evelyn, bisa? Nggak bisa, Nggak bisa. Ce. Nah, itu dia. Kayak sekarang kan? Virusnya Delta, terus ganti ini. Nah, inilah yang sedang dibilang. Boleh? Jawab, apakah kalian udah bisa nggak lihat idenya itu sudah ada dari dulu? Udah bisa ngerti kan? Itu dia. Ya. Lalu Oke, ini nggak usah ini ya. Yang penting ini kuncinya adalah apa? Si siapa ini? Si Florence bilang bahwa penyakit itu ya, atau wabah smallpox itu ataupun hal yang lain-lain itu bertumbuh, berkembang, itu istilah gitu, dan menyebabkan saya pun upgrade dia punya penyakit. Ya, itu dia. Jadi awalnya saya cuma panas, terus saya kena typhoid fever, saya kena tipes sekarang. Nah, itu dia. Itu gara-gara berubah bentuk. ya, jadi penyakit itu bisa berubah bentuk karena ada yang berkembang kan. Contohnya smallpox itu bisa berkembang di mana-mana. Itu teori mereka punya ini ya. Kita tahu ini salah. Kita lagi belajar yang salah kan.
Ya. Yang paling penting ini aja, yang paling penting kalau kalian nggak hafal dan nggak ngerti cerita yang Florence, nggak apa-apa. Tapi ini jadi suatu informasi bahwa si Mbak Florence ini tahun 1860 sudah menemukan bahwa ada yang menyebabkan penyakit. Bisa? Jadi itu kayak kita cuma mau lihat kalau si Pasteur ini plagiat meskipun si Mbak Florence ini salah gitu kan. Iya. Walaupun ya, kita tahu kan ini semua salah karena nggak sesuai roh nubuat kan. Tapi yang kita mau buktikan adalah bahwa Pasteur ini plagiatnya bukan main. Itu aja. Itu aja. Tapi Itu. Yang Besham juga nggak sesuai dengan nubuat kan? Yang mana? Besham. Basham sesuai. Apakah pleomorphism kira-kira sesuai atau enggak? Sesuai, cuman kan bakteri itu ada. Nanti kita belajar lebih lagi ya di situ. Tapi yang penting Iren ngerti yang malam ini punya, boleh? Oke. Yang penting ngerti dulu ini. Jadi tolong homeworknya minggu depan adalah tolong susun tahun-tahunnya dan ceritakan tahun-tahun yang ada di hari ini, oke? Bisa itu? Oke. Jelaskan aja sederhana, nggak usah sama cerita dari awal akhirnya, tapi pokoknya kita bisa tahu poinnya apa di tahun itu paling penting. Dan membuktikan kalau Pasteur itu bukan cuma spontaneous generation plagiat, tetapi germ teori dia yang terkenal sekarang, hasil plagiat orang punya, Fracastorius, ya kan? Siapa lagi tadi? Florence sama Plancis, kan? 3 orang, kan? Antonius itu? Antonius Leeuwenhoek itu penemu mikroskop, sayang. Ingat itu. Iya. Itu cuma mau buktikan kalau si siapa yang pertama tadi, Fracastorius itu dia temukan organisme, dia cuma bisa bilang organisme di tahun itu. Oh, organisme ini penyebab penyakit ini, tapi setelah 1683 orang sudah main bakteri, terutama si Plancis. Boleh? Jadi setelah 1683 orang-orang bisa karena udah bisa lihat bentuk-bentuknya kan. Oh, dibilang aja, oh ini bakteri A, oh ini bakteri B, ini bakteri C. Salah satunya si Plancis gunakan germ teori untuk lihat kuman-kuman ini penyebab penyakit. Nah, istilahnya kayak gitu. Boleh? Bisa panas ya kan? Diperiksa lah, diambil lah dia punya apa itu? Saliva lah apa ya, yang batuk-batuk pas di zoom sama mikroskop ada bakteri-bakteri di situ. Disalahkan lah itu. Nah, boleh? Itu cuma bisa terjadi di Plancis karena di Fracastorius belum ada mikroskop kan tahun itu. 46 kan belum ada, jadi dia cuma bisa bilang oh organisme itu menyebabkan penyakit, tapi sudah ada walaupun mikroskop. Jadi prinsipnya germ teori itu sudah ada di 1546 walaupun sebelum ditemukannya mikroskop. Itu. Oke? Kak, jadi yang sesuai dengan roh nubuat itu cuma berubah bentuknya doang. Ya, tapi itu masih ingat nggak tadi Leeuwenhoek ini dia bertentangan atau sama kayak Plancis? Leeuwenhoek bertentangan. Itu dia. Jadi dia lihat kan dia cuma teliti saliva, karang gigi, terus dia lihat ada mikroorganisme lah ya di situ yang bisa berubah-ubah bentuk lah kayak gitu. Kadang-kadang bentuknya kayu, kadang-kadang bentuknya spiral. Jadi apakah mikroorganisme ini dia berubah bentuk sesuai kebutuhan tubuh kita, betul nggak? Apakah itu teorinya kita punya roh nubuat juga? Disease itu kan cara tubuh untuk cleanse kan? Iya. Nah itu dia. Dan apakah si tukang bersih-bersihnya ini bakteri dan semuanya, Iren? Nah itu dia, boleh? Tapi dia tambah disalahin. Yang mana yang disalahin? Yang bakterinya. Bakteri? Ini si Plancis, sayang. Ini yang penemu mikroskop aja, dia cuma meneliti saja gitu. Yang
Florence itu yang Itu suster. 18. itu yang Florence Dia- punya itu Dia bakteri sebabkan penyakit. betul. Masuk prinsip germ teori juga. Dia yang temukan lagi yang sebelum si Pasteur. Jadi ini mau buktikan, kamu bisa bilang nggak, kamu penemu pertama kalau ada 3 orang terbukti ada yang bilang yang sama kayak kamu bilang. Bisa nggak kamu bilang yang pertama, kamu yang pertama? Penemu keempat. Ketiga sayang. Maksudnya dia penemu keempat, tapi apakah kita bisa bilang saya ini penemu pertama kalau ada 3 orang bilang yang sama kayak dia bilang sebelum 1880, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa. Nah, nggak bisa dong, gimana? Itu dia ya. Itu dia. Itulah dasar kita punya ekosistem medical profession di dunia ini, itu berdasarkan tukang plagiat. Oke? Bisa semua? Bagaimana bisa Itin, Bisa. Manda bisa ya? Udah, Kak. Oke, puji Tuhan, itulah kita punya pelajaran pada sore hari ini, malam hari ini. Besok kita ketemu lagi di Sahabat Sermon, kita mau berdoa. Manda boleh pray. Thank you.